Tuhan memberkati. Jadi Tuhan butuh yang namanya Petrus masa kini. Tuhan juga butuh Cornelius masa kini. Untuk apa? Memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, panennya sungguh indah di dalam kehidupan kita. Dia Yesus, Allah yang luar biasa. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Oke, shalom teman-teman GBS Haleluya yang pada hari ini masih mengikuti ibadah online, juga teman-teman yang lain yang masih mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita mengadakan ibadah malam hari ini, mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar jika kami akan mulai ibadah, kami serahkan semua pelayanan Tuhan, berkati urapi terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat-Mu supaya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersukacita, bersorak-sorai pada ibadah pada hari ini. Karena Dia tahu, Allah yang tahu cara untuk membuka jalan kita. Dia Allah yang tahu dan mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan
janjimu. Dia tak pernah gagal, dia tak pernah lalai. Terima kasih Tuhan, janjimu ya dan amin. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, dan Dia tak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Puji nama Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, pandannya sungguh indah di dalam kehidupan kita. Dia Yesus, Allah yang luar biasa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom jemaat Tuhan, pecinta ibadah online. Mari bersama di dalam era new normal ini kita akan sama-sama jaga kesehatan kita dengan melakukan 5M. Yang pertama, pakai selalu masker dimanapun kita melakukan aktivitas. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, mari kita saling menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas kita. Bersama-sama mari kita jaga hidup kita dengan hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini masih menginginkan ibadah online.
dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah. Maka Tuhan, biarlah peribadahan kami pada sore hari ini menjadi sarana bagi kami untuk menikmati segala berkat-Mu dan juga mendidik kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita masih berada di Kisah Para Rasul 10. Selasa lalu juga Kisah Rasul pasal 10. Saat ini kita masih berada di Kisah Rasul pasal 10. Dengan satu tema, percaya pada Yesus sebagai pengikat segala janji Allah. Saya ulang, percaya pada Yesus sebagai pengikat segala janji Allah. Kisah Rasul pasal 10 ayat 33 dan 34. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, sesampainya Petrus di rumah Kaisar Kornelius langsung tanya, Allah memberi tugas apa kepada kamu? Karena 4 hari yang lalu Allah menemui aku, suruh mencari engkau. Lalu aku menyuruh beberapa orang ke Yope untuk memanggil kamu. Petrus pun kaget. Karena ternyata di rumah Kornelius, tidak hanya Kornelius dengan istri atau dengan keluarganya, tetapi banyak orang yang ada di sana. Teman-teman Kornelius semuanya pada datang untuk mendengarkan apa yang disuarakan Allah melalui Petrus. Nah, Allah sebenarnya yang mengatur pertemuan itu. Allah yang mengatur pertemuan antara Petrus, Kornelius, dan beberapa temannya. Bahkan Allah ingin membuka pernyataan kasih-Nya kepada seluruh dunia ini. Sehingga berita utamanya ialah Allah tidak membeda-bedakan orang. Dan ini harus dimengerti oleh semua orang. Dan dari Kisah Rasul ini dibicarakan melalui Petrus. Tuhan membutuhkan Petrus-Petrus masa kini agar berita kasih Allah ini sampai ke telinga mereka. Berita apa yang perlu disampaikan? Berita tentang keselamatan melalui percaya pada Yesus. Kristus mati di kayu salib merupakan karya penebusan yang sangat berharga. Karena darah Kristus menyucikan dosa orang yang percaya kepadanya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, percaya kepada Yesus. Ini berita yang harus diberitakan. Ini yang harus kita wartakan kepada setiap orang. Nah, jadi dunia biar tahu. Ya. Orang-orang biar tahu. Karena mereka tadinya terbelenggu dengan cara hidupnya yang lama. Mereka tadinya terbelenggu dengan pola hidup yang lama.
Yesus datang ke dalam dunia bukan tanpa tujuan, melainkan Dia, Allah, punya visi utama, yaitu melepaskan cengkraman manusia yang hidup di dalam hidup yang lama. Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu boleh menikmati janji-janji Allah yang telah disiapkan untuk mereka-mereka yang percaya. Jadi hanya dengan percaya dan menerima Yesus serta menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka semua janji Allah itu akan dapat dinikmatinya. Perhatikan Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Seorang yang memiliki pola hidup lama, seorang yang hidupnya sia-sia. Karena apa? Dia hanya mengejar harta, dia hanya mencari harta, dia hanya mengutamakan harta dalam hidupnya. Sehingga dia ngomong dengan jiwanya di suatu malam, jiwaku tenanglah, aku akan buatkan lumbung-lumbung yang lebar. Aku akan isi lumbung-lumbung itu dengan hasil-hasil panenan. Tetapi malam itu di ayat ke-20 firman Allah berkata, hai engkau orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Karena dia tidak memiliki keselamatan dalam hidupnya. Karena mereka tidak ngerti setelah dia mati nanti mau kemana. Dia menganggap kalau dia punya harta yang cukup banyak, maka dia akan menikmati segala harta itu. Maka Tuhan ingatkan kepada kita, bukan berarti Tuhan itu benci dengan orang kaya. Bukan berarti Tuhan benci dengan orang yang punya etos kerja yang hebat. Tetapi Tuhan hanya pengen mengingatkan, harta yang kamu miliki ini nantinya untuk siapa? Harta yang kamu miliki ini apakah akan mendukung kamu untuk kamu masuk surga? Nah, ini yang akan diperingatkan. Dan ini yang harus kita wartakan kepada orang lain. Jadi sekali lagi, Tuhan kepengen orang-orang yang percaya padanya itu berhasil dengan hasil yang melimpah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kaya diceritakan di situ. Ayub kaya raya, ya, Abraham kaya, Yakub kaya, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab itu kaya. Tuhan tidak benci, tetapi yang Tuhan ingin ingatkan bahwa kebutuhan rohani ini loh. Kornelius kaya, Kornelius baik hati, tetapi belum punya Yesus. Sehingga Tuhan kirimkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius. Jadi Tuhan butuh yang namanya Petrus masa kini. Tuhan juga butuh Kornelius masa kini. Untuk apa? Memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Berita yang kedua, berita tentang damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu diperoleh kalau dia punya Yesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Tugas Petrus yang harus disampaikan di rumah Kornelius ialah berita damai sejahtera oleh Yesus. Seharusnya orang akan muak dengan tawaran damai sejahtera ini, karena hampir di setiap perkumpulan, hampir di setiap kelompok, hampir di setiap orang-orang banyak, dia selalu menawarkan damai sejahtera. Tetapi akhirnya bukan damai yang didapat, melainkan kekacauan yang diperolehnya. Nah,
Damai bukan barang dunia. Damai bukan produk dunia. Sehingga jika damai ditawarkan oleh dunia, pasti damainya hanya sebentar. Damai adalah produk surga. Perlu Bapak Ibu catat, damai itu produk surga. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mewartakan berita damai sejahtera kepada gembala, kepada kaum terpinggirkan, kepada orang yang sudah tidak ada catatannya di dalam kehidupannya. Tetapi di hadapan Allah, dia punya sesuatu yang istimewa. Sehingga Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyatakan bahwa damai sejahtera Allah di tempat yang maha tinggi, lalu diberikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Gembala mendapat kesempatan untuk melihat tari-tarian yang elok, yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Dan disuruh mendengarkan suara Allah yang mengumandangkan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera tidak diperoleh karena kita mengejarnya. Tetapi damai sejahtera merupakan karunia Allah kepada mereka yang menerima Yesus dan menyimpannya dalam hatinya. Jadi kunci utama untuk menikmati janji-janji Allah ialah jika manusia mau percaya kepada Yesus. Manusia dapat percaya pada Yesus jika ada Petrus masa kini. Manusia dapat menikmati janji-janji Allah kalau ada Petrus masa kini yang dengan gigih mewartakan tentang penebusan, mewartakan tentang damai sejahtera yang datang dari Allah. Maka hari ini, siapkah kita menjadi Petrus masa kini? Siapkah kita diutus oleh Allah untuk datang pada Kornelius yang sebenarnya dia telah siap menerima Yesus dalam hidupnya? Jangan lewatkan kesempatan, momen yang sangat tepat. Dengarkan suara Allah dan lakukan apa yang menjadi perintahnya. Jadilah Petrus yang datang kepada Kornelius, supaya janji Allah ini yang diikat dengan percaya pada Yesus ini dapat dimiliki oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberikan berita yang istimewa, yaitu berita keselamatan dan berita damai sejahtera yang harus diwartakan oleh Petrus masa kini, yang disambut dengan hangat oleh Kornelius masa kini. Maka Tuhan, ajari kami dapat menggunakan momen yang tepat untuk kami dapat menjadi alat-alat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan? Hafal kan? Yaitu 1B 5M. 1. Berdoa. Yang untuk 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun, lalu menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Saya percaya Bapak Ibu siap untuk membuat Indonesia sehat, yang diawali dari diri kita sehat dengan menggunakan masker, lingkungan kita sehat karena mereka menggunakan masker. Nah, bahkan juga kelompok kita Indonesia akan menjadi sehat.
Yang kedua, peserta ibadah online, tolong di-like. Ya, tolong di-like. Yang belum like, tolong di-like. Lalu berikan komentar. Karena komentar itu merupakan evaluasi bagi kami. Ya, evaluasi bagi kami. Terus yang ketiga, di-share Bapak Ibu. Satu kelompok, satu HP, satu pemilik, share 5 orang. Supaya apa yang dikatakan firman Tuhan kita lakukan. Pergilah kamu sampai ke seluruh ujung-ujung bumi. Dapat terlaksana kalau kita share. Nah, terus berdoa agar ibadah online ini jalan terus Bapak Ibu. Karena ibadah online itu kadang-kadang terkendala dengan hujan, terkendala dengan waktu, terkendala dengan berbagai macam. Namun dengan doa Bapak Ibu, ibadah online jalan terus. Amin. Lalu doakan kru agar kru sehat. Doakan alat-alat agar alat-alat awet karena dibawa ke sana kemari. Saya percaya dengan 2 pengumuman ini Bapak Ibu akan melakukannya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firmanmu. Bapa, pada saat ini kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Indonesia yang kau berikan pada kami. Indonesia memiliki tanah yang subur makmur untuk kami bangsa Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami berdoa untuk Presiden, berkati beliau Bapak Joko Widodo, berkati dengan hikmat-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami yang lain, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk gubernur, kami berdoa untuk wali kota, bupati, kami berdoa untuk camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar negara kami kedapatan aman karena Engkau memberkati. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati Bapa untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menjamah saudara-saudara kami dan saat ini mereka dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Bapak dan Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Rahel, Ibu Happy, dan Ibu Ratmi yang saat ini telah Kau jamah dengan kesembuhan, tinggal mereka menikmati pemulihan. Maka sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus, kami hancurkan Engkau sehingga mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Ibu Bambang yang kakinya, yang lututnya sakit, Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, Pak Sarjono yang juga sakit, Ibu Salami yang migren, Ibu Wagini lemes badannya, Bapak Willy sakit asam lambung dan juga ginjal, Bu Pendeta Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya retak, Saudara Satria yang jatuh dari motor, Yeski Kurniawan yang ada benjolan di leher, Ibu Marni yang kesemutan, Bapak Ibu Ngadiman yang keju kemeng. Tuhan, janji-Mu 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah jamah mereka, Kau telah sembuhkan mereka. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, jamah iman percayanya. Dengan iman yang tumbuh, mereka telah menikmati kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah, Kau telah jawab
Kau telah berkati doa syafaat kami, sehingga minggu depan ada kesaksian yang luar biasa karena kesembuhan-kesembuhan mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Kami akan kembali ke pos kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami menantikan berkat-berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.